Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang dan sore hari ini saya bersama dengan beberapa dirjen datang ke Kota Tangerang Selatan, rapat dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan staf terpilih, kemudian juga dengan anggota Forkompinda yang lain, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres. Kemudian Bapak Wali Kota menyampaikan beberapa hal tentang situasi penanganan COVID, PPKM di Kota Tangerang Selatan. Bagi saya, kunjungan ini sangat penting karena kita tahu bahwa Kota Tangerang Selatan ini merupakan salah satu kota satelit untuk ibu kota kita, pusat politik dan pusat ekonomi Jakarta. Apa yang terjadi di Tangerang Selatan bisa berpengaruh di Jakarta, berpengaruh ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Depok, juga Kabupaten Bogor. Karena bagian dari aglomerasi. Jadi keberhasilan penanganan di sini akan mempengaruhi sekitarnya. Sebaliknya, kalau ada masalah di sini juga akan berpengaruh pada yang lain. Kenapa? Saling pingpong-pingpongan. Terjadinya interaksi mobilitas masyarakat karena tidak ada batas alam yang adalah batas administrasi di peta. Oleh karena itu, kita ingin agar ada keserempakan semua, baik di Jakarta DKI ya, maupun daerah sekitarnya, Depok, Tangerang, Bekasi, semuanya bisa dikendalikan. Itu harapan kita. Nah, kita melihat bahwa dari paparan Bapak Wali Kota, memang meskipun angka positif rate-nya naik turun, fluktuatif, saya memberi catatan khusus mengenai BOR. Bed occupancy ratio-nya masih di atas 90%. Nah, ini perlu diwaspadai. Karena kalau bed occupancy ratio BOR di atas 90%, artinya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan tempat perawatan. Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan untuk bed COVID, baik dari rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang dikonversi untuk menjadi tempat perawatan COVID. Kedua, memperbanyak tempat isolasi mandiri terpusat. Isolasi mandiri terpusat di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, paling tidak sampai situ. Syukur kalau bisa sampai ke tingkat kampung lagi. Jadi bagi masyarakat yang positif, belum berat, bisa dirawat di sana, tidak langsung masuk ke tempat perawatan COVID. Perawatan COVID untuk mereka yang sudah 6 hari mungkin gejalanya tidak turun-turun, segera masuk. Ini. Kemudian saya melihat bahwa vaksinasi, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk divaksin. Kemudian Pak Wali Kota pun dengan Kajari, Pak Dandim, Kapolres sangat semangat untuk melakukan vaksinasi. Sudah lebih kurang 302.000 yang divaksinasi pertama, 133.000 lebih untuk vaksinasi kedua. Tapi kan ini masih relatif belum memenuhi target untuk herd immunity untuk penduduk lebih kurang hampir 2 juta. Kalau 70% berarti kan 1.400.000. Kalau 60% berarti 1.200.000.
perlu kerja keras lagi. Tentunya kita harapkan ada dari pemerintah daerah mengharapkan adanya suplai vaksin yang cukup untuk Kota Tangerang Selatan sehingga bisa dipercepat program vaksinasi. Pemerintah daerah dan jajaran Forkompimda pada prinsipnya sangat siap untuk melakukan itu. Kemudian penyerapan APBD juga cukup baik, hampir 40% di bulan Juli ini. Dan untuk anggaran penanganan pandemi juga penyerapannya cukup baik, hampir 40% lebih, hampir 50%. Bantuan sosial juga baik yang dari APBD, bansos, belanja tidak terduga juga relatif cukup bagus realisasinya. Tapi saya juga menyampaikan tadi agar menggalang bansos yang mungkin diberikan dari non APBD seperti dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk wilayah Tangerang Selatan, dari CSR perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini, atau masyarakat lain yang ingin menyumbang. Seperti di Sumsel itu kan kalau menyumbang 2 triliun itu. Kalau bisa ada yang menyumbang Pemda Kota Tangerang Selatan 1 triliun aja kan pasti akan sangat terdukung sekali. Dan saya yakin Pak Wali Kota gak akan marah. Tapi saya memberikan satu yang apresiasi yang tinggi kepada Kota Tangerang Selatan, yaitu pencairan dana untuk insentif tenaga kesehatan yang menjadi atensi Bapak Presiden berulang-ulang. Beliau berulang-ulang menyampaikan kepada saya dan saya diperintahkan untuk meyakinkan pencairan insentif tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. Jadi insentif nakes itu ada yang di tangan pusat untuk rumah sakit, fasilitas rumah sakit punya pemerintah pusat itu Menkes, anggarannya di Kemenkes. Kalau yang menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan di tingkat provinsi, yang tanggung jawab gubernur, anggarannya ada di provinsi. Nakes yang merupakan bagian dari aparatur di tingkat 2 kabupaten kota dibayarin oleh Pemda kabupaten kota dan anggarannya ada di situ. Nah, untuk nakes yang ada di Kota Tangerang Selatan sudah terrealisasi lebih kurang 98%. Itu saya memberikan apresiasi sangat tinggi. Artinya tidak ada permasalahan untuk pemberian pencairan insentif tenaga kesehatan. Teman-teman media harus sampaikan itu. Dan ini saya minta semua daerah lain juga meniru seperti ini. Depok kemarin 100%. Saya datang ke sana minggu lalu. Kali ini saya mendapat angka yang tinggi juga di Tangerang Selatan, hampir 99%. Tolonglah beberapa wilayah lain ya, baik rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, tolonglah insentif nakes yang sudah anggaran yang sudah ada di bapak-bapak, ibu-ibu kepala daerah itu cairkan. Tinggal dipanggil saja kepala Bapeda, BPKAD, Sekda, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, rasakan sebentar, perintahkan untuk cairkan, itu kan cair. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Kalau Bapak Wali Kota berkenan menambahkan, kami persilakan. Terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi teman-teman sekalian, penanganan di hulu dan di hilir di Kota Tangerang Selatan dilakukan secara serempak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di hulu kami melakukan penegakan protokol kesehatan setiap hari, terutama malam hari. Teman-teman 3 pilar di tingkat kecamatan melakukan penegakan protokol kesehatan, sekaligus memberikan sanksi atau teguran paling tidak kepada para pelanggar protokol kesehatan, minimal teguran lisan. Kemudian yang kedua, kami sudah menerbitkan surat edaran terbaru memperbaharui menindaklanjuti instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021. Sejak kemarin sudah kami terbitkan langsung dan pada hari ini sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kami sudah edarkan sampai ke tingkat
kelurahan, RT, dan RW. Kemudian yang berikutnya yang harus kami kerjakan ke depan adalah di hilir kami harus terus mempersiapkan ketersediaan tempat tidur, terutama tempat tidur ICU yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dari 22 rumah sakit umum dan rumah sakit swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan, 71 tempat tidur ICU-nya sekarang ini relatif hampir penuh, seperti apa tadi yang kami laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Kami juga sedang mengefektifkan tambahan tempat tidur di Rumah Sakit Serpong Utara dengan kapasitas maksimal 150, paling tidak 100 tempat tidur bisa dimaksimalkan secara khusus untuk penanganan COVID, terutama bagi yang bergejala ringan dan gejala sedang, sehingga meringankan beban rumah sakit swasta dan rumah sakit umum milik pemerintah Kota Tangerang Selatan hari ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, Pak Menteri, kami tetap mempersiapkan kendati angka kematian di Kota Tangerang Selatan relatif tidak terlampau mengkhawatirkan pada belakangan ini, sudah 3% menurun menjadi 3%, tetapi luasan arealnya tetap yang tidak kita inginkan bersama-sama. Mungkin itu tambahan dari kami, Bapak Menteri Dalam Negeri. Mungkin rekan-rekan saya ingin mengingatkan satu lagi. Saya ingin memanfaatkan momentum ini untuk sekedar mengingatkan rekan-rekan kepala daerah semua di Indonesia. Jadi untuk kepala daerah yang hasil pilkada 210 daerah, pilkada 2020, tolong segera untuk menyesuaikan diri, mempelajari masalah pandemi COVID ini dengan segala macam seluk-beluk dan persoalannya, dan kemudian melakukan langkah-langkah koordinasi dengan semua stakeholder, terutama Forkompinda, sehingga dapat diatasi bersama. Memiliki strategi untuk bisa mengatasinya, strategi baik hulu maupun hilir. Nah, untuk kepala daerah yang lama, yang bukan hasil pilkada, rata-rata sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki pola dalam menangani selama 1,5 tahun. Tapi saya ingatkan bahwa situasi tahun 2020 beda dengan 2021 ketika muncul varian yang menguat, yang cepat penularannya seperti varian Delta, yang tidak kita alami pada saat varian sebelumnya. Sehingga perlu ada upaya yang lebih ekstra untuk penanganan di hulu, penegakan disiplin, pakai masker misalnya. Kalau dulu kita pakai masker dan setelah itu agak kendor-kendor, kali ini pakai maskernya harus lebih kencang lagi. Maksudnya lebih disiplin lagi. Karena kita berhadapan dengan varian baru yang mendominasi dunia. Bukan hanya Indonesia, mendominasi dunia. Di Amerika, Inggris, Eropa, Jepang, bayangkan negara yang tadinya belum ada terkendali kasusnya, Taiwan, Vietnam, Malaysia, bahkan Singapura, bahkan Australia yang kemarin yang rame-rame terjadi demo, itu berhadapan dengan varian Delta semua. Dalam situasi baru, dengan adanya dominasi varian yang of concern-nya yang cepat menular, maka perlu ada upaya ekstra di hulu dan kesiapan di hilir untuk peningkatan kapasitas kesehatan. Ketika terjadi peningkatan, cepat kita bisa atasi. Ini berbeda tantangannya dengan di tahun lalu yang didominasi oleh varian Wuhan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan langsung lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.